Ya, hari ini kita launching Karaoke Dewa 19 atau Dewa 19 Karaoke, sebuah aplikasi di mana ini adalah aplikasi pertama di dunia, di mana semua orang bisa punya karaoke di rumahnya masing-masing dengan satu handphone, smartphone, bisa mendownload aplikasi ini. Sekarang masih di Google Play Store ya, belum iPhone belum, nanti rencananya bulan puasa atau habis lebaran kita akan launching yang pakai iPhone. Aplikasi ini bisa memungkinkan tidak hanya per orang yang punya handphone itu memiliki karaoke room di rumahnya, tapi juga pengusaha karaoke yang ingin membuat sebuah karaoke keluarga maupun karaoke eksekutif tidak perlu lagi capek-capek beli komputer, nyeting komputer, karena di satu aplikasi ini dengan satu handphone itu udah bisa karaoke dan memiliki akses untuk bernyanyi karaoke ke 170.000 lagu. Jadi ini adalah karaoke pertama di dunia yang juga bisa pelanggannya juga bisa tahu, bisa mengakses berapa lagu yang dinyanyikan, berapa lagu dinyanyikan, kapan dan di mana. Ya, dengan aplikasi ini kita bisa mengakses di mana lagunya dinyanyikan, kapan, dan ini penting juga bagi LMKN dan kepada musisi-musisi yang ingin transparansi dalam pembayaran royalti. Itu seyogyanya aplikasi ini bisa digunakan di seluruh Indonesia, apalagi dilegalkan menjadi sebuah aplikasi official untuk LMKN. Jadi aplikasi ini tidak hanya untuk orang per orang, tapi juga bisa untuk LMKN menggunakan aplikasi ini sehingga bisa mengakses data berapa lagu yang dinyanyikan, siapa saja pengarang lagunya, lagu yang dinyanyikan oleh pengguna karaoke tersebut. Oke, pada awal inspirasi akhirnya di tahun 2002 ini meluncurkan aplikasi ini seperti apa? Ulangi lagi ya, Bro. Ya, alhamdulillah di tahun 2022 ini kita tidak hanya merayakan ulang tahun Dewa 19 dengan tur 30 kota, 30 lagu ya, di ulang tahun yang ke-30, tapi juga kita launching sebuah produk dari Dewa 19, yaitu produk aplikasi karaoke, di mana aplikasi karaoke ini bisa menjadi milestone untuk pembayaran royalti secara transparan. Oke, mau tanya ke Eldom kan sebagai CEO ya, kan kamu akan running ini, punya gambaran nggak gimana nanti kamu running untuk kedepannya biar berkembang? Ya kalau aku sih intinya yang penting selama aplikasi karaoke ini bisa mesejahterakan musisi ya, karena kalau aku lihat sih inti utamanya adalah bagaimana bisa datanya menjadi transparansi ya. Jadi karena kayak Ayah bilang tadi, kayak karaoke per kamar tuh bayar 12.000 per ruangan. Kita pingin per hari kita pingin gimana caranya kalau lagu ini dinyanyi, lagu musisi tersebut dinyanyi sama orang, duitnya berapa persen bisa masuk ke musisi itu, karena itu sangat juga karena royalti di Indonesia juga belum terlalu jalan menurut gue ya. Paling itu aja sih. Nah, ini hitung-hitungannya nanti akan seperti apa Pak? Ini kan ini jalan, service jalan, akan pembagian tugasnya nanti akan seperti apa? Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, pertama ya, sekarang ini nanti karaoke Dewa ini akan, karena peraturannya masih membayar Rp12.000 per room per hari. Jadi ya nanti kita sebagai aplikasi juga perlakuannya juga akan sama dengan karaoke pada umumnya.
Jadi per pelanggan nanti juga akan membayar 12.000 per hari per aplikasi. Per pelanggan itu 12.000. Jadi meskipun pelanggannya nanti itu sehari menyanyikan 10 jam, menyanyi 10 jam ya, itu kan berarti kan 350.000. Jadi kita tetap bayar ke LMKN-nya ya hanya 12.000. Karena permainannya, peraturannya memang pembayarannya 12.000 per hari. Jadi kita berharap ada perubahan peraturan sehingga nanti dari 35.000 per hari itu berapa dibayarkan ke LMKN, berapa dibayarkan ke perusahaan rekaman, berapa dibayarkan ke musisi, itu nanti ya tentunya ada perjanjian khusus ya antara Karaoke Dewa 19 bersama LMKN dan bersama Asiri. Tapi yang pasti kalau itu terjadi pasti semuanya akan menjadi transparan. Jadi kalau memang lagunya nggak dinyanyiin sama orang ya musisi tersebut ya nggak bisa dapat royalti yang besar. Kalau bisa menjadi banyak yang nyanyiin ya otomatis mendapatkan lebih. Yang pasti tidak 12.000 per kamar per room per hari dan tidak pro rata pendistribusiannya seperti saat ini. Saya misalnya kenapa saya memutuskan untuk keluar dari LMKN karena WAMI ya, saya keluar dari WAMI itu LMK ya. Kenapa saya keluar dari WAMI? Karena saya dibayar oleh WAMI itu misalnya setahun 100 juta. Tapi saya nggak tahu 100 juta ini dari mana. Dari mana angka 100 juta ini bisa ada? Bisa aja ada 1M. Bisa aja mungkin 1M kita kan nggak tahu. Atau bisa aja mungkin harusnya 50 juta kita nggak tahu. Karena setiap pembayaran itu nggak ada perinciannya, ini dibayar dari mana? Karena mungkin Andra juga belum pernah belajar, mungkin El juga belum tahu ya. Sebenarnya seperti TV itu juga harus bayar juga ke LMKN. Terus restoran-restoran juga bayar. Dan karaoke itu menyumbang berkontribusi kepada LMKN itu 60%. Jadi kalau misalnya LMKN per tahun dia dapat 100 miliar misalnya, 60 miliar itu dari karaoke. 60 miliar itu dari karaoke. Dan 60% itu harusnya udah bisa di-monetize dengan teknologi yang kita punya sekarang ini. Harusnya udah bisa di-breakdown, 60 miliar itu dari mana aja, dari lagu siapa aja. Lagu yang mana? Lagu yang mana aja, pengarang lagu yang mana aja, perusahaan rekaman yang mana aja, itu bisa dideteksi gitu. Oke Mas, berarti ini gara-gara hitungan kayak Mas sekarang ini sehingga Mas keluar dari WAMI ini? Iya dong. Sebenarnya nggak gara-gara itu. Gara-garanya ya tadi seperti saya ceritakan tadi ada sebuah TV swasta yang mengundang Andra Ramadan, mengundang Ari Lasso, mengundang Once, mengundang Tio ya untuk main dalam acara TV swasta tersebut, tapi tidak mengundang saya. Dan memang tidak menggunakan Dewa, tapi lagu-lagunya yang dipakai lagu saya semua. Gitu. Ini sebenarnya menyakitkan hati sekali gitu, karena TV tersebut, karena saya terdaftar di WAMI, TV tersebut tidak bisa saya tuntut, karena mereka sudah bayar ke WAMI. Tapi karena saya sekarang sudah keluar dari WAMI, saya akan kirimin surat tuh TV-TV semua bahwa lagu saya tidak terdaftar di WAMI dan tidak dikelola oleh WAMI. Sehingga kalau TV mau menggunakan lagu saya atau IO mau menggunakan lagu saya, dia harus urusan dulu dengan saya selesai, baru boleh IO tersebut menyuruh Judika atau menyuruh Resta Artemevia atau menyuruh Ari Lasso atau menyuruh Once untuk menyanyikan lagu-lagu saya. Kalau enggak, urusannya dengan hukum. Karena lagu saya itu sekarang adalah milik saya 100%. Saya yang kelola sendiri. Bukan WAMI. Kenapa saya kemarin tidak bisa menuntut TV? Karena saya terdaftar di WAMI. TV membayarnya ke WAMI pro rata. Dan nggak diomongin masalah ini ke WAMI, Mas? Apa? Sudah diomongin apa akhirnya mengambil langkah keluar begini gimana coba?
Sudah sih sebenarnya, saya sudah ngomongin ini gimana, dan Bu Ami memang tidak punya mekanisme itu. Bu Ami tidak punya mekanisme untuk menagih ke Reza Artamevia misalnya, atau menagih kepada Ari Lasso, atau menagih kepada Judika menyanyikan lagu saya. Bu Ami tidak punya mekanisme itu. Gak ada solusi maksudnya? Gak ada solusi, karena semuanya pro rata Pak pembayarannya. Maka dari itu saya memilih keluar untuk menguasai sendiri lagu saya sendiri. Karena kalau berdasarkan hukum yang ada di Indonesia, kalau saya tidak terdaftar di mana-mana, lagu itu milik saya. Jadi berarti hitungan